keseimbangan antara anime yang menuju isekai dan kehidupan fana yang menuju akhirat sana, tentang Masjid Nusantara di Akihabara dalam Jerami Jelajah Ramadhani. Perjalanan kali ini akan mencari takjil di area Akihabara. Perjalanan ke sana kurang lebih 1,5 jam. Nanti sampai sana akan dijemput oleh Tama, anak stand up Indo Tokyo. Nanti kita muter-muter dulu, ngabuburit, nyari cemilan-cemilan, atau mungkin nanti berbuka langsung di Masjid Akihabara, atau mungkin tarawih langsung di situ. Let's go, gas! Sudah sampai Akihabara, ini saya lagi jalan kaki mau sholat asar dulu. Habis sholat asar baru muter-muter mencari kehidupan yang sangat indah ini. Keren bro. Kanan kiri langsung disuguhi anime keren epol, kentir. Jadi dari stasiun Akihabara langsung cari Masjid Nusantara di Google Maps saja. Tinggal ikuti peta, maka kita akan sampai di gedung di mana masjid itu berada. Langsung masuk pintu gedungnya, naik lift dan menuju lantai 5. Kemudian begitu sampai belok kiri, buka pintunya dan kau akan langsung melihat tempat wudhu. Dan inilah dia, Masjid Nusantara yang nyaman dan cukup luas untuk menampung jamaah muslim di Akihabara. Nah ini saya kan udah sampai di Masjid Nusantara. Ini ketemu teman-teman. Nah ini Bayu nih. Bayu di sini udah berapa tahun? Udah 3,5 tahun. Gimana rasanya hidup di Jepang nih? Ya enak, ya enak, enggak ya enggak. Aduh gimana? Enaknya apa? Ya enak ya, mungkin lebih di sini rame lah daripada di tempat kita. Terus ya mungkin kerjaan lebih enak. Kau kerja apa berarti? Di sini itu pemotongan sayur. Ini libur apa minggat? Ya minggat lah lebih. Astagfirullah, tetap ya budaya Indo. Tukang minggat. Nah, ini yang lain nih. Ini gimana? Ini siapa? Bang. Kenalan dulu dong. Halo, nama saya Nasruddin, Bang. Nasruddin. Ini Nasruddin sama Satria. Satria. Ini udah berapa tahun nih di sini pada? Udah 3 tahun lebih. Sama. 4 tahun. Hampir segitu. Lama di sini. Iya, Bang. Gimana? Hidup di Jepang bagi kalian nih? Wah, ini praktis banget sih di sini. Praktis, Apa-apa udah Tapi cuan. Oh, cuan. Karena cuannya gede makanya di sini. Oh, betah ya, pantas ya. Nah, ini obrolan tentang puasa. Apa beda bangetnya dari puasa di Indo? Oh, kalau di sini bedanya ya jauh dari keluarga sama kalau lebaran, kalau waktunya kerja, Bang. Oh, tetap nggak ada ini ya? Tapi Nggak kalau ada. pas musim panas, puasanya lebih lama waktunya. Oh iya. Oh, sekarang ini normal ya? Normal. Ini kan musim apa? Semi. Musim semi. Jadi hitungan puasanya normal ya? Normal. Tapi kalau musim panas panjang. Asik nih teman-teman Indonesia, namanya juga Nusantara. Jadi buat teman-teman misalkan lagi main ke area Akihabara, bisa nih mampir ke sini nih. Sama nanti ada buka bersama ya? Iya. Boleh nih. Jadi habis ini saya mau jalan-jalan dulu, habis itu nanti buka lagi di sini buat ngeliatin apa sih yang bisa kita temui di Akihabara. Thank you teman-teman. Bayu ketutupan, mantap. Ada apa aja di sini yang bisa? Ono anime, ono mid, ono apa ae lah kayak Mas sing pokoknya sing wibu-wibu. Wah, yang wibu-wibu. Berarti area Akihabara cocok banget buat yang wibu-wibu ya? Yo. Oke, mari kita tengok. Bener gak nih yang dibilang Tama?
Dan ternyata di sini adalah dunia Genshin, bro. Aduh, hati saya tuh langsung madeg loh ngeliatin. Sebagai seorang pemain Genshin Impact, melihat papan-papan isinya karakter-karakter Genshin itu langsung gila. Akihabara, respect buat teman-teman yang suka anime, tokoh-tokoh yang kamu idolakan dalam game. Nah, Akihabara tempatnya. Keren, kita jalan-jalan lagi. Genshin, bro, kentir. Selain perwibuan itu, ada apa lagi nih? Idol, Wah, idol. Wota iku, terus game-game ngono wake, Mas. Oke, ini kita menuju ke teaternya AKB. Asik. Ini sampai sana jiwa idolmu pasti akan memberontak, bro. Wah, Akihabara aku cocok, serius. Serius cocok banget Akihabara. Jiwa wibuku tuh sangat tersirami di sini ya. Selain dapat siraman rohani dari Masjid Nusantara, dapat siraman wibu juga di jalanannya. Iki gacha, Mas. Yo masih milih aja sing di pengen nyoba sing endi. Terus iki kan ono tulisane 4 iki. Jadi 400 yen. 400 yen, 500 yen dimasukin. Terus diputer, terus nanti dia turun sendiri. Bolanya? Bola gacha gitu. Ya, nanti dapatnya apa itu? Ya itu, ya gacha emang. Tapi pasti dapat apa enggak? Pasti dapat. Cuman nggak semua yang gede banget ya? Ya nggak yang diinginkan karena emang gacha. Oke. Perjudian. Yang bikin ini berdiri cewek-ceweknya ini dia made cafe gitu. Jadi ngajak-ngajak buat minum bareng gitu. Ngopi gitu. Minum alkohol apalah gitu. Apa aja. Oh, ini ya. Ya ini apa namanya? Ini aslinya Dongki tempatnya, tapi di lantai 8 itu ada teaternya AKB 48. Asik. Gila. Jadi buat Wota kalau nyari yang original di sini. Gokil. Apa nih? Ini nggak tahu aku, Power League kayaknya game baseball. Murah ya ini ya? 100 yen. Wah, iya. Murah banget. Jadi memang di sini selengkap itu ya? Lengkap. Ada berapa tadi? Ada 4 gang, jalan besar ini 1, belakang situ 1, terus 2 sini, 2-3 lah itu semuanya yang tentang hobi-hobi lah. Itu apa semua gitu. Gila, buat teman-teman yang suka koleksi berarti ya? Koleksi hal-hal Jepangan. Mungkin kostum juga ada ya? Kostum, cosplay banyak. Iya, jualan kostum, jualan tadi kaset-kaset, terus action figure, game. Wah, gila, Akihabara bener-bener untuk teman-teman yang menyukai hobi dan koleksi hal-hal Jepangan. 4 jalur, bro. Ini kayaknya seharian, pengeruk uangmu ini. Dan tadi beberapa juga iki ya, bekas-bekas gitu bekas-bekas. Ya, PS1 gitu bekas dijual 300.000 rupiah gitu, 400.000 rupiah. Ih, gila sih. Pulaan, bro, Rene, bro. Ape, tapi tiketnya main Jepang gue sing larang. Di sini enaknya PS2 itu kalau masih punya PS2 itu nggak usah dibuang, bisa diperbaiki Mas Yan. Masih ada spare partnya. Oke, jadi kita bisa terus-menerus memainkan game itu ya. Masih terus-menerus. Makanya masih laku tuh jualan-jualan kayak tadi. Asik lah. Kita sekarang jalan-jalan sembari menunggu
buka puasa, setengah jam lagi kita akan dapat apa lagi nih? Gila seru sih. Masih banyak. Wah, seru-seru. Akihabara ini. Nah, ini apa nih? Ini supermarket buat figur anime. Gila, supermarket ya? Supermarket. Cobalah kita masuk sih, seru sih. Jadi ada beberapa cara pengen tahu mana figur yang bagus sama enggak. Yang figur yang kayak gini, yang biasanya buat sama Bandai Namco sama Ban Presto ini yang nggak ada kelihatan barangnya itu dia dari Clean Game. Jadi ya kualitasnya half lah. Terus kalau yang kayak ada ini yang kelihatan barangnya itu dia biasanya beli dari tokonya sendiri. Jadi intinya ya nek yang bagus itu biasanya kelihatan ya. Kelihatan barangnya. Barangnya kelihatan. Tapi yang kayak gini ya udahlah ya. Oke, tapi murah. 980 ini, nggak sampai 100.000. Sangar. I was wandering around town in a city of gold when I was struck by luck 'cause I found you sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom. Days are made for you. You make me weak in the knees, and I believe in you and me. Berbuka puasanya di sini pakai kurma dan air. Habis itu sholat bareng baru makan. Setelah maghriban, nah ini ada makanannya nih, ngeri ngerepotin aja, sampai negara orang ngerepotin. Ini ada nasi, terus apa ini, kari polong gitu, terus ayam, sup rumput laut, dan samosa. Mantap. Selamat berbuka teman-teman. And started to smile, got up and took him by the hand. Now I understand that he is your man. Pak Anwar, langsung saja diceritakan tentang sejarah Masjid Nusantara. Baik, Mas Wira, alhamdulillah, terima kasih ya udah mau datang. Ini posisi di Akihabara, Tokyo. Akihabara tuh pusat elektronik. Jadi saya di sini didampingi Ustadz Afid. Ini Ustadz Afid juga yang akan ngopeni atau mengimami, gitu ya. Nah, Mas Wira datang ke sini pas banget ini Ramadan. Jadi alhamdulillah kegiatan kita Ramadan ya seperti itu. Seperti tadi ini bisa dilihat di CCTV. Bisa buka puasa bersama, dan itu bukan hanya orang Indonesia. Tapi tadi yang Mas Wira lihat ada yang orang Pakistan, Uzbekistan, India, Myanmar, macam-macam semua. Ada lagi dari negara mana? Madura ya kan? Benar. Space ini kecil sebenarnya gudang kantor saya. Ini buat tempat kita merokok karena Ramadan kalau di sana kita nggak boleh merokok karena campur-campur, ada perempuan, ada kasihan. Sejarah berdirinya Masjid Nusantara. Sebelum tahun 2019, 2015 sampai 2019 saya itu ketua Lajis NU Jepang. Nah, dalam program Lajis NU saya waktu itu programnya adalah merenovasi dan membuat masjid seluruh Jepang. Target atau cita-cita sih. Jadi bukan juga sombong atau gimana, enggak lah. Itu semua keinginan karena begitu sulitnya di Jepang ini dulu ya tempat ibadah.
Nah, saya pertama kali itu merenovasi di Kabukicho. Kalau Mas Wira main ke sana, udah main ke Kabukicho. Sudah. Nah, itu daerah Unik sekali. bahasa yang agak sedikit miring apaan? Selain unik. Ajaib. 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 Red District tapi Red tengah-tengahnya. District. Nah, Red District juga itu bahasa halus lagi, lebih tepatnya dolinya Tokyo. Kiri kanannya itu ya tempat judi, tempat begitu-begitulah, macem-macem lah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada bangunan 4x4, 3 lantai. Sekarang jadi 4 lantai sama balkon. Itu dulu bekas mahyong, tempat minum, tempat mahyong. Bangunan yang kita tempati, kita renovasi di 2015. Bongkar semua, bersihin. Nah, seperti yang Mas Wira udah lihat. Nah, itu udah renovasi kedua tuh. Nah, saya jadi DKM di situ, rame, penuh, segala macam, makin penuh. Toh itu pusat lokalisasi. Maka kita melangkah sekarang ke pusat elektronik yang di mana banyak banget turis datang. Iya. Tapi kasihan kan, tempat sholatnya agak bingung mereka. Maka dapatlah tempat ini. Tadinya kecil ruangan di sebelah nih, ruang meeting. Ini aslinya sih kantor saya. Saya bilang kalau nambah karyawan penuh, saya bilang kalau keluar maka ini jadi gudang, ruang sebelah nih. Kalau kita dapat kantor di sini, di gedung ini, maka ini jadi musola. Ini nih ruangan yang ini besar ini, ternyata pindah orangnya. Maka saya nempatin. Nah, janji saya jadi musola. Jadilah musola kecil di samping. Datanglah di sini waktu itu dari MUI DKI, almarhum Allahyarham Kiai Abdul Goni ketuanya waktu itu. Dengan yang sekarang ketua salah satu pimpinan Basnas, Kiai Sudrajat ya, Kiai Ahmad Sudrajat. Nah, dulu ketua Lajis NU Pusat. Nah, diresmikan. Saya minta doa, saya bilang minta doa biar jadi masjid. Terus datang lagi dari LD, NU, PBNU, ada Gus Hayit, ada Kiai macam-macam lah, banyak ya. Minta doa lagi. Ini 2018 diresmikan musola ini. Musola yang kecil itu. Yang kecil ini penuh. Jadi teman-teman dari Naksabandi, teman-teman dari Turki, teman-teman dari Tunis, dari Uzbek. Wah, ini nggak muat. Saya bilang kalau di atas ini kosong, kita sewa. Nah, di atas ternyata bulan 4 tahun 2019 pindah orangnya. Kita langsung sewa, yang punya gedung nanya, mau nggak? Mau, asal boleh buat masjid. Nah, ini kata-kata asal boleh buat jadi masjid ini penting. Kalau di kita minoritas loh. Oke, di Jepang ya. Di Jepang minoritas. Ini akhirnya 2019 jadi kita buka. Diresmikan oleh Kiai Hoirul Anam, itu beliau salah satu kiai di Cianjur, dengan KBRI diresmikan. Jadi kami namakanlah Masjid Nusantara karena jamaahnya kan dari berbagai kalangan, ya Malaysia, Singapura, Myanmar, segala macem lah. Jadilah Masjid Nusantara. Kenapa? Ini atribut juga bahwa kami di sini berbahasa Indonesia. Jadi mereka udah tahu Jumatan di sini lu berbahasa Indonesia dah. Oh, berarti khotbahnya pun khotbah bahasa Indonesia. Kita menyediakan ada yang berbahasa Jepang gitu. Jadi mereka juga bisa baca, bisa tahu. Di sini tuh banyak sekarang fenomena mualaf, jadi orang Jepang yang masuk Islam. Ini kita minggu ini aja 2. Ini total jadi udah 30 orang kita mensyahadatkan atau mereka bersahadat di sini. Pas Ramadan di 2019 dan Idul Fitri, kebayang nggak ruangan sekapasitas cuma 90 sampai 100, tapi yang datang 450, Mas. Pas sholat Id ya? Pas sholat Id ini penuh di sini, ngantri di bawah ini jalanan ini. Panik orang-orang sebelah. Karena kan orang asing semua. Akhirnya polisi dari 3 orang nambah jadi 7 orang untuk memberitahu ke tetangga-tetangga. Nah, ini menariknya. Di sini polisi itu bantu kita ngasih tahu ini mereka orang Indonesia, Islam, lagi acara sholat, lebaran. Akhirnya tetangga pada ngerti. Itu 400 orang gantian apa gimana? Gantian 4 kloter. Dari jam 7, jam 8 masuk kloter 2, jam 9 masuk kloter 3, jam 10 masuk mobil patroli polisi 3 standby. Berarti 4 imam ya? 4 imam, 4 Bilal. 4 judul. Bicara toleransi, Jepang sangat toleransi, sangat support. Setiap Jumat kalau tadi Mas Wira Jumatan di sini, pasti ada polisi standby 1 orang di sini. Polisi bukan mau memata-matai kita atau segala macam, enggak juga. Jagain ya. Jagain banget. Ini udah penuh. Kemudian ada di sini tempat wisata namanya Skytree. Ini baru nih. Skytree itu saya planning beli kalau itu. Kalau ini kan sewa. Biaya operasional kita sebulan tuh 350.000 yen, Mas. Nah, di Skytree kami beli juga rumah di situ. Marketingnya bilang boleh jadi masjid, jadi musola karena kecil. Apa yang terjadi begitu kita beli? Tetangga nggak boleh. Loh? Nah, ini makanya saya kalau baca berita di sana gereja nggak boleh kan ya. Bagaimana ya, kita merasakan gitu. Iya. Ya nggak enak memang buat mereka, tapi ya gimana juga gitu. Ini sampai sekarang nggak boleh akhirnya. Ya sudah, mau gimana lagi, udah akhirnya dibeli. di sini.
Nah, tetap kalau di sini tetap program itu alhamdulillah berjalan. Di Kabukico udah jadi. Di sini jadi. Berarti secara resmi hitungannya dari 2019. 2019 bulan 4. Ini tuh masjid yang aktif. Zuhur, asar, maghrib itu aktif di sini. Kenapa? Karena kan Mas Wira jalan 5 menit ke situ udah pusat elektronik. Penjual elektronik itu banyak juga yang muslim. Terawih, cuman subuh kita nggak ada karena ini perkantoran. Oh. Di bawah itu udah pakai password masuk pintu. Oke. Dia jam 9 udah ketutup, masuknya pakai password. Gitu Mas Wira. Makanya jangan kapok ke sini. Teman-teman juga ini yang penonton YouTube-nya Mas Wira, siap. Masjid Nusantara Akihabara Tokyo. Searching aja. Hanya saja buat yang alergi dengan logo-logo ormas. Jujur aja kami NU, kami Nahdlatul Ulama, satpamnya gitu loh. Oke, aman. Jadi ya? bukan hanya orang NU yang boleh sholat di sini. Semua. Ya begitu. Gus Dur pernah ditanya, Gus, kenapa sih NU kok mau-maunya jadi satpam terus? Nah, kata Gus Dur, wah, jadi satpam negara itu mulia loh. Wah, kan itu satpam negara, bukan mau merebut negara loh. Iya. Hanya jadi satpam. Di sini juga kami gitu. Kami hanya, ya kadang-kadang kan ada perseteruan nih antara si A, si B. Wah ini bid'ah, ini nggak boleh, ini begini, ini begitu. Kita nengah-nengahin, udah sih, udah bagus ada masjid. Iya. Kan gitu, kok malah ribut bid'ah. Udah sholat aja gitu. Karena di sini yang Syiah juga sholat di sini. Benar-benar nerima semua golongan. Semua karena kita nggak pernah tahu siapa sholatnya yang diterima. Bener. Gitu kita jalanin aja. Kita jalanin. Apalagi buat kami ya di sini pengelola. Tentu kita berharap sujudnya Mas Wira di sana itu diterima oleh Allah. Kan kami juga kebagian, Mas. Jadi nggak bisa Mas Wira nih jenggotan, jangan nih kan gitu kan. Lah kalau iya istilahnya kan begitu. Iya. Kalau kita suuzon begitu terus, ngapain kita jadi pengelola masjid? Bener. Begitu ngelihat orang mau ke masjid aja, alhamdulillah. Siang kalau nggak berRamadan itu kita selalu masak. Karena kan makanan halal agak susah. Kita tawarin, kita tanya, udah makan belum? Kan turis lagi rame nih. Kan kadang-kadang ya ada yang backpacker yang kesulitan nyari makan di mana, punya duit tapi nggak tahu. Kita tawarin, makan ya kopi, makanya kopi maker kita siapin apa. Gitu loh. Jadi mereka juga merasa pokoknya keluar dari masjid hati Anda tenang, perut Anda kenyang. Mantap. Gitu kan? Mantap sekali. Terima kasih Tama. Yuk. Nih, tak gede nih. Begitulah kisah dan sejarah tentang Masjid Nusantara di Akihabara. Semoga bisa menjadi referensi saat berkunjung di Jepang dan mari menjadi wibu soleh yang cemerlang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah berbiasalah, berbahagialah. What about common sense?